Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin dengan merujuk kitabnya Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita masih dalam bab keutamaan membaca Al-Quran, dan kita lanjutkan pembahasan yaitu yang nomor 2. Wasani rajulun atahullahul mal. Ada salah seorang yang Allah Ta'ala memberi kepadanya harta. Kapan harta yang Allah Ta'ala amanatkan kepada kita ini bermanfaat untuk dunia kita, lebih banyak lagi untuk akhirat kita. Yakni a'tahul ghina. Makna a'tahullahul ghina, Allah Ta'ala memberi kecukupan atau kelebihan. Fahuwa yunfikul mala, maka dia menginfakkan hartanya ini, harta yang halal ini, ana al-laili pada waktu malam, wa ana an-nahari dan pada waktu di tengah siang. Inilah faedahnya harta. Sekarang kita kaum muslimin wal muslimat, kebutuhan kita harta sedikit. Kelebihan ini kalau kita tidak salurkan kepada yang berhak menerimanya, seperti fuqara al masakin, maka kita rugi. Yunfikuhu yakni fi sabilillah. Kelebihan harta yang Allah berikan ini mereka infakkan menuju jalan Allah, bukan menuju kepada kemaksiatan atau menuju hal yang tidak ada faedahnya. Harta akan bermanfaat jika kita belanjakan mencari ridha Allah Ta'ala. Fima yardallahu azza wa jalla, dia infakkan ketika, yaitu apa yang Allah meridainya. Allah meridai harta kita. Kita apabila mendapatkan harta yang halal, kita gunakan untuk memberi infak diri kita dan keluarga kita, termasuk anak kita. Kelebihannya kita berinfakkan kepada fuqara wa masakin, dari kaum muslimin yang ahli ibadah. kepada anak yatim, kepada orang yang berhak menerimanya.
Ini baru bermanfaat, baru ini diridhai oleh Allah. Ay syai'un yardahu Allah Ta'ala yunfiqu malahu, atau sesuatu yang mana Allah meridhai orang itu menginfakkan hartanya, misalnya fi bina'il masajid, membangun masjid. Karena beliau bersabda, man bana masjidan kamafhasi qutatin banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid hanya sekedar semisal yang ia bangunkan itu semisal susunya burung, tempatnya burung paling kecilnya, maka Allah Ta'ala membangunkan dia surga, rumah di surga. Ini keutamaan membangun masjid. Tentunya masjid yang dibangun masjid untuk sunnah, bukan masjid dirar. Demikian juga fis sadaqati 'alal fuqara. Kalau kita mendapatkan kelebihan harta ini, kita sedekahkan kepada fakir miskin. Al fuqara lebih sangat membutuhkan daripada masakin. Karena fuqara yaitu dijelaskan para ulama, orang yang mendapatkan yaitu penghasilan 1 tahun tapi tidak cukup untuk 6 bulan atau kurang 6 bulan. Wal masakin, orang mendapatkan penghasilan 1 tahun maka cukup 6 bulan lebih, tidak sampai 1 tahun. Ini adalah makna daripada fuqara al masakin, dijelaskan oleh para ulama sunnah. Kemudian juga i'anatil mujahidin, membantu orang-orang mujahid, membantu orang yang berdakwah, membantu orang-orang yang mengajarkan ilmu din, membantu pula orang-orang sedang jihad perang melawan orang kafir. Kemudian juga fi i'anatil malhufin, dan juga harta ini akan bermanfaat kita gunakan untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan, dan memalhuf. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu, inilah manfaatnya harta. Sebetulnya kalau kita fahami, kita kebutuhan harta untuk diri kita tidak banyak. Ya, makan yang sederhana yang penting halal masuk dalam perut kita. Kita tidak harus makan yang mewah yang enak. Ya, karena makan kebutuhan kita untuk kesehatan badan kita. Apa yang kita dapati yang itu halal, yang kita mungkin bisa membelinya, maka kita makan. Kita tidak harus makan yang enak. Ya, karena makan ini rasanya hanya di lidah. Setelah masuk perut maka selesai urusan kita. Wal hasilu, kesimpulannya, annahu la yajidu syai'an yuqarribu ilallah, tidaklah dia mendapatkan suatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah illa badzala malahu fihi, melainkan apabila dia yaitu menggunakan hartanya, menginfakkan hartanya. Ini faidahnya harta. Illa badzala malahu fihi lailan wa naharon, diinfakkan hartanya ini malam hari dan siang hari. Karena harta yang banyak manfaatnya adalah harta yang halal yang kita bagikan kepada orang yang sangat membutuhkannya. Laisa memsikan, bukanlah dia harus menahan, menimbun, menyimpan duitnya, tidak. Walaisa mubadziran, dan bukanlah dia tabdzir, yaitu boros, tidak. Maka dia hemat. Ya, dia sederhana hidupnya. Tetapi ketika ada kelebihan, dia ingat untuk akhirat dia, membantu kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Laisa mamsikan fayabkhalu, bukanlah dia yaitu kikir kemudian dia bakhil, tidak. Kita hanya duitnya lalu dia bakhil, tidak. Ini tidak bermanfaat untuk dirinya. Bayangkan orang menumpuk harta hanya dilihat, tidak ada kesenangan bagi dia. Tetapi ketika diinfakkan maka Allah Ta'ala menjadikan hati kita tenang, bahwa harta yang kita infakkan itulah harta kita. Wala mubadziran, dan tidak mubadzir. Fayaghlu wa yazitu, maka dia melampaui batas di dalam berbelanja. Wa yazitu, dan melebihi, yaitu kebutuhan yang pokok. Maka ini tidak boleh, karena pada dasarnya manusia ini kebutuhannya hanya sedikit, cuma tomatnya yang banyak. Bal huwa yunfiquhu lillah,
tetapi dia menginfakkan harta yang miliki ini untuk Allah Ta'ala. Wabillahi, dan karena Allah, wa fillahi, dan juga mencari ridhonya Allah. Inilah harta yang bermanfaat. Perlunya kita yaitu meneliti diri kita. Mukhlisan lillahi, ikhlas dia membelanjakan harta karena Allah, bukan ingin riak, bukan ingin dipuji oleh orang, bukan ujub membanggakan diri. Musta'inan bi, dan dia minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Mutamassyian ala syar'ihi, dan dia berjalan di atas syariatnya Allah. Inilah harta yang bermanfaat. Sedikit yang kita infakkan karena itu yang kita miliki, inilah yang banyak manfaatnya untuk di akhirat kita nanti. Hadza huwa alladhi yaghbitu, inilah namanya orang yang cemburu. Orang yang ingin meniru orang yang mengamalkan kebaikan. Amma alladhi 'indahu syai'un min ad-dunya, adapun orang-orang yang memiliki harta yaitu dari urusan dunia ini, yatamatta'u biha, yang dia bersenang dengan harta itu, menyombongkan dirinya dengan karena kaya, dan juga kadangkala juga menindas orang-orang miskin. Kama tatamatta'ul bahimatu, bagikan bersenang-senangnya hewan. Bil alafi, ketika dia sedang makan rumput. Summa yadhabu anha, kemudian habis rumput yang dimakan itu, dan tidak menyisakan kecuali kotoran yang banyak. Maka Allah Ta'ala memberi penjelasan pada orang-orang yang sifatnya bakhil. Yatamatta'una kama ta'kulul an'amu wan naru maswallahum. Walladzina kafaru yatamatta'una, orang-orang kafir itu bersenang-senang. Wa ya'kuluna, dan makan semisal kama ta'kulul an'amu, sebagaimana binatang makan, tidak melihat ini hartanya siapa, tidak melihat ini halal apa haram, yang penting prinsip mereka senang. Maka Allah mengumpamakan orang kafir yang makan sembarang yang dimakan seperti hewan. Na'udzubillah min dzalik. Hadza laisa maqsudan, ini bukanlah orang yang dengki. Wala yaqsudu ala dzalika, dan bukanlah dia hasud iri kepada yang lainnya. Lianna hadzal mala talifun, karena harta ini akan habis. Aw matlufun, atau akan dihabiskan pula, akan lenyap. Lakinnalladzi yunfiqu malahu fi sabilillah, tetapi orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, membantu kepada saudaranya miskin, membantu anak-anaknya yang sangat butuh bantuan, membantu keluarga, ini paling manfaatnya harta, dengan syarat membantu kepada yang baik. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, tidak boleh kita membantu kepada perkara permusuhan dan juga yaitu dosa. Ada orang minta sumbangan, kita tanya dulu. Ketika sumbangan itu membawa kepada madarat, kita tidak boleh. Karena Allah berfirman wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Termasuk juga orang-orang yang ngamen. Ya, ini tidak boleh, bagaimana dia minta dengan cara maksiat. Tidak boleh kita kasih, kita nasihati. Ya, karena orang tidak tahu kewajiban kita menasihati, jangan dicelah. Kita nasihati dengan baik. Barangkali dengan nasihat itu akan bermanfaat baginya. Dan juga ada orang pekerjaannya mengemis, tidak boleh. Kecuali orang itu tidak mampu. Adapun orang yang mampu, dia harus kerja. Wa fi hadza dalilun ala annahu yanbahi lil insani, maka hadis ini menunjukkan wajib seorang manusia ini ayyakuma bil Qur'ani, hendaknya membaca Al-Quran pada waktu ana al-laili, pertengahan malam. Dikatakan pertengahan malam karena sepinya manusia, karena paling ikhlasnya kita membaca. Dan kalau kita membaca di masjid tidak boleh mengeraskan diri, karena kita tidak boleh mengganggu orang. Cukup kita baca sekiranya kita dengar sendiri.
tidak boleh mengeraskan yang lain, kecuali seorang yang menyampaikan khutbah, menyampaikan taklim, karena itu kewajiban dia, yang lain harus diam. Wan nahari, dan pada waktu siang. Ini supaya kita jangan sampai luput membaca ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran lebih mudah, ketenangan yang ada di dalam hati, apalagi kita mau memahami maknanya. Daiman yaj'alu a'malahu kullaha mabniyatun 'alal Qur'an. Senantiasa menjadikan amal dia ini semuanya dibangun atas dasar memahami Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, memahami maknanya, dia akan bisa mewujudkan kehidupan setiap harinya. Yang haram ditinggalkan, yang halal dikerjakan, yang wajib diamalkannya. Yatamassa bihadiyil Quran, yang mana dia hidup di dunia ini dengan petunjuk Al-Quran. Wa annahu yanbahi liman atahu Allahul mala, dan kewajiban bagi yang Allah Ta'ala beri dia harta, ayyu'attiya haqqahu, agar dia menunaikan haknya. Karena Allah Ta'ala memberi kita harta, ini ada hak untuk selain diri kita. Wahum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang ahli takwa, mereka ketika punya harta, mereka sisihkan untuk orang-orang yang meminta, dan untuk orang yang miskin tapi dia menahan diri, tidak minta-minta. Lis-sa'ili wal mahrum. Ini harus kita fahami. Termasuk kita para santri atau yang lainnya, santriwati, hendaknya pula menabung untuk diri kita. Jangan hanya dimakan, dibuat jajan. Perlu kita bagi, mana untuk akhirat kita dan mana untuk perut kita. Nah, wa yaqumu biwajibihi, dan hendaknya dia menunaikan kewajibannya. Menunaikan kewajiban, karena Allah Ta'ala mewajibkan kita sesuatu. Wa yunfikuhu khaisu kana infaquhu khairan, dan hendaknya harta kita yang sebagian kita infakkan untuk hal-hal yang baik, karena orang berinfak untuk dirinya sendiri. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa beramal kebaikan untuk dirinya, dan barang siapa berbuat jahat juga hukum kembali pada dirinya. Wallahul muwaffiq. Baik, man yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'anil Bara' ibn 'Azib radhiyallahu anhuma qala kana rajulun yaqra'u suratal kahfi wa indahu farasun marbutun bi syaitanayni fataghashshatu sahabatun faja'alat tadnu wa ja'ala farasuhu yanfiru minha falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadakara lahu dhalika faqala tilka sakinatu tanazzalat fil Qur'an, muttafaqun alaih. Dan dari sahabat Bara' bin Azib, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, dahulu ada seorang yang membaca surah Al-Kahfi, dan di sisinya ada seekor kuda yang terikat dengan 2 tali. Maka tiba-tiba ada gumpalan awan yang menaunginya dan semakin mendekat, dan kudanya mencoba untuk melarikan diri darinya. Maka tatkala pagi hari, orang tersebut mendatangi Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut. Maka beliau bersabda, itulah ketenangan yang turun karena bacaan Al-Quran. Muttafaqun alaih. Baik. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa 'anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, bersumber dari sahabat Al-Bara' bin Azib, semoga Allah Ta'ala meridai keduanya. Qala, berkata Al-Bara', kana rajulun, ada salah seorang dahulu, yaqra'u surat Al-Kahfi, membaca surat Kahfi. Dan kita dianjurkan baca surat Kahfi yaitu hari Jumat, ketika kita ingat, ketika kita ada kelonggaran.
Karena membaca Al-Quran adalah banyak pahalanya. Wa indahu farasun, dan dia itu memiliki kuda. Marbutun bisatonaini, diikat kuda itu dengan 2 tali. Ya, kuda. Jadi masuk ke sininya, ditarik ke kanan kiri. Kalau ditarik kanan dia akan belok kanan, ke kiri dia akan belok ke kiri. Dan ini rata-rata kuda diikat karena jalan cepat. Dan untuk menghindari dia kurang beres, maka dengan ikatan masuk hidung itu membawa dia untuk bisa mengikuti bagi yang memiliki kuda. Fataghassatuhu sahabatun, maka tertutupi kuda ini oleh mendung, oleh awan. Faja'alat tadnu, akhirnya mendekat si dia kuda ini. Wa ja'ala farasuhu yanfiru minha, kemudian kudanya ini lari dari tempat tersebut. Falamma asbaha, maka ketika berpagi-pagi orang punya kuda ini, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baiknya para sahabat. Ketika ada sesuatu yang ganjil, yang tidak tahu segera bertanya. Dan kita berkewajiban untuk menanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Fadzakara lahu dzalika, karena beliau mengerti dalam hal ini maka beliau menjawabnya. Tetapi kalau kita ditanya tidak tahu, tidak boleh menjawab. Karena perkataan la adri, saya tidak tahu, separuh daripada ilmu. Adapun orang yang tahu wajib menjawabnya, karena orang bertanya butuh jawaban. Faqala, maka beliau bersabda, dzalikas sakinatu, itulah ketenangan tanazzalat lil Qur'an, turun bagi orang yang membaca Al-Quran. Ini menunjukkan fadilahnya membaca Al-Quran. As-satanu makna bi fathil mu'jama, di fathah yang ada titiknya shin, watta al-muhmala tidak ada yaitu titiknya, maknanya al-khablu. Tafadhal. Qala syarih rahimahullah ta'ala, dzakara al-muallif rahimahullah ta'ala fi kitabih Riyadhus Shalihin fi bab fadli qira'atil Qur'an ma yadullu ala fadli qira'atil Qur'an min al-ahadits as-sabiqah wal lahiqah. Nah, disebutkan oleh muallif yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab fadli qira'atil Qur'an, bab keutamaan membaca Al-Quran. Jangan lupa kita ya ikhwan, Al-Quran adalah kalamullah. Satu huruf yang kita baca mendapatkan 10. Dan juga Quran yang kita baca ini yang akan datang besok pada hari kiamat akan memintakan syafaat bagi pembacanya. Ma yadullu ala fadli qiraatil Quran, menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Namun kita membaca Al-Quran hendaknya tartil, tidak boleh terlalu cepat. Demikian juga upayakan kita memahami maknanya, karena kita bukan orang Arab. Dengan memahami maknanya kita akan menjadi tenang. Kita baca dengan pelan-pelan, kita fahami maknanya. Minal akhatis sabiqati wal lahiqah, yakni disebutkan hadis ini yang sudah lewat dulu dan yang sekarang ini. Fa min dzalika hadisul Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Maka di antara hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi tentang keutamaan baca Al-Quran ini, hadisul Barra bin Azib, semoga Allah meridainya. Anna rajulan kana yaqra'u fi suratil Kahfi, sesungguhnya seorang laki-laki ini, tidak sebut nama tidak mengapa karena umum, dan karena kalau sudah masuk kepada para sahabat mesti udul. Ya, anna rajulan kana yaqra'u fi suratil Kahfi, dan ini bukan hanya kaum pria saja, wanita pun juga hendaknya membaca Al-Quran. Anna rajulan kana yaqra'u fi suratil Kahfi,
Sesungguhnya orang ini adalah membaca surat Kahfi. Wa suratul Kahfi di mana tempatnya? Hiya suratul lati baina suratail Isra wa Maryam. Surat Kahfi ini diapit antara surat Al-Isra, sebelumnya surat Al-Isra, kemudian sesudahnya surat Maryam. Wa min fadhailiha, dan di antara keutamaan baca surat Kahfi, annal insana, apabila manusia itu idza qara'aha, membaca surat Kahfi ini, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, adha lahu minan nuri ma bainal jum'ataini, maka Allah akan menyinari orang baca surat Kahfi ini berupa cahaya di antara dua Jumat, diapit yaitu 7 hari, Jumat dengan Jumat berikutnya. Ini anjuran untuk membaca surat Al-Kahfi. Yang nomor 2, wa fiha qasasun, dan surat Kahfi terdapat pula kisah-kisah, cerita yang benar. Wa ibarun, dan juga pelajaran-pelajaran. Qassahallahu azza wa jalla, yang mana Allah Ta'ala telah menceritakannya di dalam surat Al-Kahfi. Dan bisa antum baca dengan terjemahnya pula. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menceritakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana hadzal rajulu, adalah orang yang membaca ini, yaqra'ul Qur'ana fa ghasyiyahu, maka makna ghasyiya ghattahu, maka Allah menutupinya, menaunginya. Syai'un mislu dhillati ka'annahu ghumama, sesuatu seperti payung, seperti awan. Ghumama itu dan sahab, awan, mendung. Kullama qara'a nazala, tatkala orang itu membaca, turun mendung itu. Kullama qara'a nazala min fawqin, tatkala orang membaca surat Al-Kahfi, turun pula dari atasnya. Wa ja'alal farasu, dan menjadilah kuda, wa huwa marbutun, yang diikat tadi, bisatonaini tamilu, yaitu dengan 2 tali tadi, maka mereka menoleh. Tanfiru min hadzal ladzi ra'atuhu, lari kuda ini apa yang ia lihat. Falamma akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkannya, qala tilkas sakinatu, itulah ketenangan, nazalat li qiraatil Quran, turun bagi orang baca Al-Quran. Nah, ini fadilahnya orang baca Al-Quran. Lebih lagi fadilahnya membaca Al-Quran sambil difahami maknanya. Li'anna as-sakinata tanzilu 'inda qiraatil Quran, karena ketenangan itu turun ketika membaca Al-Quran, bukan kalau berfirman ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikirmu kepada Allah. Zikrullah, bi dzikrillah adalah Quran, menjadi tenangnya jiwamu. Tidaklah orang bisa menjadi tenang kecuali orang selalu membaca Al-Quran, walaupun dia dalam keadaan miskin. Ini anjuran agar kita senantiasa, terutama para sahabat. Ya, sekarang banyak fitnah yang kita jumpai, maka dengan menyisihkan waktu kita duduk di masjid baca Al-Quran menjadi tenangnya jiwa. Apalagi kita di masjid baca Al-Quran, paling tenangnya jiwa, karena malaikat melindungi kita semuanya, dan karena malaikat mendoakan orang di masjid. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah orang ini, ya Allah ampuni dosanya. Naam, li'anna sakinah tanzilu 'inda qiraatil Quran, karena ketenangan itu turun bagi orang membacanya. Bagaimana membaca? Dengan memahami maknanya dan juga mewujudkan amalnya lebih tenang lagi. Idza qara'ahul insanu, tentunya apabila orang yang membacanya bitamahulin, dengan pelan-pelan.
sebagaimana banyak ayat yang memberi penjelasan kita kepada kita semuanya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Kita tidak boleh musri'ah, cepat, tetapi kita baca dengan tartil sehingga kita bisa memahami maknanya. Wa tadabburin, dan juga mau tadabbur memahami maknanya. Fa innas sakinata tanzilu. Maka ketenangan akan turun kepada yang membacanya. Apalagi membaca dan memahami serta mengamalkannya, lebih banyak lagi keterangan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Hatta tasila ila qalbil qari'i, sehingga sampai kepada hati pembaca. Fayanzilullahu sakinata fi qalbihi, sehingga Allah Ta'ala menurunkan ketenangan di hatinya. Tafadhal Iqra. Wa hadhil qissah min karamatil awliya. Fal awliya lahum karamat, lakin laisa likulli waliyin karamah. Baik. Hadhil kisah, cerita ini, min karamatil awliya, termasuk mulianya para wali Allah. Wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu wali Allah, orang-orang beriman dan bertakwa. Beriman dalam hatinya, kemudian diwujudkan dengan amal takwa. Dibacanya Quran itu, difahami maknanya dan diamalkannya. Fal awliya'u lahum karamatun, maka wali-wali ini memiliki kemuliaan. Tetapi kemuliaan seorang wali yang beriman tidaklah bisa dicicipi, dirasakan oleh yang lainnya. Karena inilah keutamaan orang beramal. Ya, man 'amila shalihan fali nafsi. Orang itu beramal saleh untuk dirinya, ketenangan untuk dirinya. Seandainya ketenangan orang yang beriman, berilmu dan beramal saleh bisa dinikmati oleh orang yang sifatnya bukan beramal, tentu mereka akan beramal. Tapi Allah membedakan. Man 'amila shalihan fali nafsi. Orang beramal saleh maka ketenangan untuk dirinya. Lakin laisa likulli waliyin karamatun. Tapi tidak mesti setiap wali itu memiliki karomah, memiliki yakni sesuatu yang aneh. Dan ini adalah fadilah dari Allah. Fadl. Wa innama yu'tillahu subhanahu wa ta'ala ba'dal awliya'il karamata tathbitan lahu wa tasdiqan lima kana alaihi minal haq. Nah, wa innama yu'tillahu, tetapi Allah Ta'ala memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemuliaan karamah kepada wali ini, ba'dul awliya, sebagian wali-wali Allah, al karamata, yaitu kemuliaan tasbitan lahu, untuk menguatkan dirinya, untuk menenangkan dirinya, memantapkan dirinya. Wa tasdiqan lima kana alim minal haq, dan dia membenarkan apa yang ia baca dan dia merasa senang dengan baca Al-Quran. Inilah namanya kemuliaannya. Ya, jadi kemuliaan bukan dicari dengan harta. Kemuliaan adalah dicari dengan baca Al-Quran ketika dia membacanya, memahami maknanya, bisa mengamalkan, dia mendapatkan kemuliaan karamah dari Allah. Wahiyya yakni al-karamati umurun khariqatun lil 'ada. Perkara-perkara yang muncul dari luar daripada kebiasaannya. Karena karamah tidak bisa dipelajari kecuali syaitan. Ya, musawwad, yaitu bisa dipelajari, karena itu adalah waswas dari syaitan. Tapi al-karamah minallahi. Naam, fadhal. Yakni la ta'ti ala wifqil adah yujriha Allah azza wa jalla ala yadi ba'di awliyaihi takriman lahu wa tathbitan lahu wa tasdiqan lima huwa alaihi minal haq. Naam. Yakni maksudnya la ta'ti ala wifqil 'ada, tidak bisa datang karamah itu menurut kebiasaannya. Yajriha Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memberikan karamah ini ala yati ba'di awliyaihi, memberikan karamahnya kepada sebagian wali-walinya, takriman lahu, sebagai kemuliaan untuk dia yang beribadah ikhlas karena Allah. Makanya orang ketika memiliki suatu keanehan tidak boleh ditunjuk pada orang, supaya kita tidak ujub, supaya tidak sombong.
wa tasbitan lahu dan untuk mengokohkan imannya, wa tasdiqan lima ali minal haqq dan untuk membuktikan kebenaran firman Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala menjadikan tenang jiwanya dengan baca Al-Quran. Wa hiya fi nafsil waqti mu'jizatun lirrasuli. Dan karamah ini maka Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada para utusannya. Alladzi yattabi'u hadzal waliyya. Ya alladzi yattabi'u hadzal waliyya, yang diikuti oleh orang-orang yang baca Al-Qur'an. Faqad dzakara ulama'u, dan telah menyebutkan ulama rahimahullah taala al-khawariqa salasatu aqsamin. Annal khawariqa salah satu aksamin, bahwasanya luar biasa, kejadian luar biasa dibagi menjadi 3, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Hal yajuzu idtikharul amwal, hal yajuzu idtikharul amwal li ajli birril walidain yajuz. Bolehkah kita menyimpan harta untuk berbuat baik pada orang tua? Karena kita wajib birrul walidain, ya. Taruhlah kita bekerja, kemudian tahu orang tua kita sengsara, Allah Ta'ala memberi kelebihan kita harta, maka kita hendaknya kepada kedua orang tua dulu, ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Pertama, kita wajib beribadah kepada Allah karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Yang nomor 2, kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena orang tua adalah orang yang pertama kali yang berbuat baik kepada diri kita. Ya, orang pertama kali berbuat baik kepada kita, terutama kepada ibu kita yang banyak sengsaranya daripada ayah kita, dan juga kepada ayah kita. Nah, ini termasuk amal yang paling bagus. Jadi jangan sampai kita berinfak kepada orang lain tetapi orang tua kita tidak kita infaki. Ya, kita berinfak pada kedua orang tua dulu karena jasanya banyak, terutama apabila dia miskin. Maka kita dahulukan. Karena Allah merintah beribadah kepada Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baik bisa juga dengan membantu apa menjadi kebutuhannya, bisa juga dengan harta, bisa juga dengan menasihatinya, bisa juga dengan kita yaitu menanya apa yang menjadi kebutuhan mereka. Apakah merindukan apa ini? Apakah merindukan hingga menangis orang tua yang, coba saya membaca. Farfa sod. Nah, apakah merindukan hingga menangis orang tua yang sudah meninggal, termasuk meratapi? Menangis ya kawan, kalau menangis sifatnya berteriak tidak boleh. Kalau kita meneteskan air mata karena mengenang jasa orang tua, bagus. Beliau ketika putrinya meninggal dunia, putranya meninggal dunia, menangis, tapi cukup meneteskan air mata. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau menggendongnya dengan meneteskan air mata. Tetapi kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ingat, syaitan selalu menggoda diri kita. Secukupnya. Lebih baik kita merindukan kedua orang tua kita, mengingat jasanya. Bagaimana seorang anak bisa berbuat baik semisal yang diperlakukan oleh orang tua, ini rindu yang bagus. Ya, orang tua dulu selalu yaitu memberi orang yang miskin. Orang tua dulu, orang tua saya selalu yaitu bersilaturahmi kepada keluarganya. Kita ikuti.
perkara yang baik orang tua kita yang lakukan, alangkah baiknya kita lanjutkan agar orang tua juga mendapatkan pahala disebabkan anak yang baik yang meniru jejaknya orang tua, sehingga orang tua mendapatkan pahala pula. Wallahu a'lam. Apa hukumnya kita bermimpi mencita-citakan dunia yang tinggi namun tetap mengerjakan akhirat sebagai tujuan utama? Ad-dunya, dia mengatakan ka'abiri sabilin, seperti orang menyeberang jalan. Ya. Ad-dunya mal'unun, terlaknat dunia ini bagi orang yang sifatnya dia tidak bisa memahami makna dunia. Tidak boleh kita bercita-cita dunia yang banyak. Kita bercita-cita untuk urusan akhirat kita. Ya, cita yang baik adalah bagaimana saya bisa beramal soleh, bagaimana saya bisa siam, bagaimana saya bisa meningkatkan menuntut ilmu. Ini cita-cita yang baik. Adapun tulul amal, yaitu cita-cita urusan dunia, tidak boleh. Karena Allah Ta'ala memberi dunia kepada kita telah ditentukan oleh Allah sebelum kita lahir. Ya, sebelum kita lahir sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala urusan dunia kita. Namun kita tetap mencari urusan dunia untuk kebutuhan pokok kita, bukan untuk berlebih-lebihan. Maka para sahabat ketika sudah berumur 40 tahun mengurangi urusan dunia, meningkatkan amal ibadahnya. Baik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.